Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah wafhamna ala syariatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur miliknya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba dalam menggapai kebaikan. Banyak sekali orang yang tidak lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, meskipun mereka masih diberi kesempatan untuk hidup. Tapi dengan bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala, semoga semakin terbuka hati kita untuk lebih menguatkan hati kita dalam menggapai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, yang sama-sama kita hormati Bapak Buya Akmal Radis, dan yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kembali kita perhatikan ayat yang telah sama-sama dibacakan tadi, yang mana saya pada kesempatan kali ini akan membahas surat Al-Baqarah ayat 762, yang artinya berlindung diri aku dengan Allah dari perdayan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dan orang-orang Sabiin, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir dan beramal soleh, maka bagi mereka upah mereka di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada takut atas mereka, dan tidak pula mereka gentar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pada ayat ini Allah berbicara tentang 4 golongan manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, yang kedua adalah orang-orang Yahudi, yang ketiga adalah orang-orang Nasara, dan yang keempat adalah orang-orang Sabiin. Jadi keempat golongan itu, kata Allah, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir beserta beramal soleh, maka ada upah bagi mereka. Jadi meskipun orang-orang Yahudi sekalipun akan diberi upah oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau mereka mau beriman dengan Allah
dan hari akhir beserta beramal soleh. Kalau kita berbicara tentang Yahudi, yang terbayang oleh kita adalah Israel yang selalu memusuhi negara Palestina. Tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kalau coba kita mengkaji lebih dalam, Yahudi itu artinya adalah berasal dari kata hudan atau petunjuk. Jadi Yahudi itu adalah orang yang merasa mendapat petunjuk. Mulailah kita berpikir bapak-bapak dan ibu-ibu, janganlah saja kita memikirkan bahwa Yahudi itu adalah orang yang tidak beragama Islam saja. Tetapi kalau kita mengkaji lebih dalam, ternyata Yahudi itu adalah orang yang merasa mendapat petunjuk. Jadi, kalau kita mengartikan Yahudi hanya orang Israel, tentu Al-Quran ini hanya berlaku bagi orang Israel saja. Tetapi Al-Quran tidaklah semata-mata ditujukan kepada orang Yahudi, tetapi Al-Quran ini adalah untuk orang-orang Islam. Jadi Allah memperingatkan kita, yang mana kalau Yahudi itu berarti orang yang merasa mendapat petunjuk, jadi hati-hatilah kita kalau kita telah mendapat petunjuk. Meskipun kebenaran itu kita ketahui, tapi kalau kita merasakan mendapat petunjuk, itulah yang Yahudi. Ibarat kata bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau orang yang sudah merasa sudah mendapat petunjuk, lama rasulullah bahasa gitunya, itu adalah ibarat orang yang mendaki gunung dan telah sampai di puncak gunung. Jadi kalau mereka menggapai kebaikan, mereka sudah mendapatkan kebaikan, itu yang mereka rasakan. Tentu kalau merasa telah sampai di tempat yang tertinggi, tentu tidak ada lagi yang akan didaki yang lebih tinggi. Tentu yang menurun yang ada. Berarti kalau seseorang telah merasa mendapat petunjuk, maka derajatnya tidak akan bertambah lagi, malah yang ada akan bertambah berkurang. Jadi hati-hatilah bapak dan ibu-ibu, kita semua untuk tidak merasa mendapatkan petunjuk. Janganlah kita merasakan atau memakai kata-kata sudah dalam beragama Islam, tapi pakailah kata-kata belum. Jadi itulah orang-orang Yahudi. Namun Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang mana kata Allah, meskipun orang-orang beriman, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara beserta orang-orang Sabiin, meskipun ada orang yang berbuat salah atau tidak benar di sisi Allah, lalu mereka bertaubat, lalu mereka beriman dengan Allah dan hari akhir, lalu seterusnya beramal soleh, maka Allah akan membalas bagi mereka dengan pahala di sisi Allah. Itulah kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah, jika kita melakukan kesalahan, Allah tidak langsung membalas manusia itu dengan keburukan, tetapi Allah memberikan waktu untuk bertobat, memberikan waktu untuk kembali kepada kebenaran. Jadi orang-orang yang telah melakukan kesesatan atau manusia yang telah sesat dalam hidupnya, kalau mereka kembali beriman dengan Allah dan hari akhir beserta beramal soleh, jadi Allah akan memberi balasan bagi mereka, jadinya dengan balasan yang baik. Tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kalau Allah berbicara tentang orang-orang yang beriman, janganlah kita cepat-cepat merasakan kalau kita sudah beriman. Meskipun kita sudah beriman, tapi pertanyakan dulu iman kita, sudahkah benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jalannya tidak baik, tidak lain dan tidak bukan adalah diukur dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Al-Quran mengatakan,
Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal mereka. Jadi ukurkanlah kepada diri kita masing-masing, sudahkah benar iman yang kita miliki? Kalau belum, bagaimana caranya? Tentu kita harus selalu berusaha untuk menjadikan iman kita menjadi benar di sisi Allah. Tidak lain dan tidak bukan, jalannya adalah dengan bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitunya Al-Qur'an. Dan selanjutnya yaitunya beriman dengan hari akhir dan juga beramal soleh. Setiap amalan belum tentu soleh. Jadi meskipun kita sholat, kalau sholat kita tidak benar, itu tidak akan dinilai dengan amalan yang soleh. Ada ulama yang mengatakan begini, semua orang itu adalah mati kecuali orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu itu tertidur kecuali orang-orang yang beramal. Dan orang yang beramal itu tertipu kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi amalan yang soleh itu adalah orang-orang yang beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan diberi upah di sisi Allah dengan kebaikan. Dan bagi orang-orang yang demikian itu tidak ada takut atas mereka dalam mengerjakan perbuatan yang soleh, dan juga tidak ada gentar pada diri mereka. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, hati-hatilah dalam kehidupan agar iman kita benar di sisi Allah, dan juga kita beramal dengan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitunya Al-Qur'anul Karim. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.